Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Zainal Arifin. Di sini saya akan melakukan wawancara dengan judul Dampak Tumpukan Sampah di Wonomulyo. Di sini saya sudah bersama dengan narasumber yaitu Bapak Arba'in. Yaitu apa saja permasalahan yang dapat ditimbulkan oleh tumpukan sampah. Berbicara mengenai permasalahan akibat tumpukan sampah itu banyak. Intinya atau yang paling utama adalah akibatnya adalah akan menyebabkan terjadinya pencemaran. Pencemaran itu adalah sesuatu hal yang sangat merugikan bagi makhluk hidup. Karena kenapa? Pencemaran ketika tumpukan sampah itu dapat menyebabkan adanya pencemaran tanah, pencemaran air maupun pencemaran udara. Ketika tumpukan sampah tersebut dibakar, itu akan menyebabkan yang namanya pencemaran udara. Dan selain itu akibatnya juga dapat menimbulkan penyakit pastinya, karena yang namanya sesuatu hal yang sudah tidak layak pakai kemudian berada pada tumpukan-tumpukan dan banyak dalam jumlah yang sangat banyak, itu akan dapat menyebabkan akibat yang sangat-sangat luar biasa merugikan bagi masyarakat. Dan untuk sementara seperti itu jawabannya. Yang kedua, apa yang menyebabkan terjadinya tumpukan sampah? Tumpukan sampah tersebut bisa saja terjadi karena kurangnya kesadaran masyarakat terkait mengenai dampak apa saja yang dapat ditimbulkan akibat tumpukan sampah tersebut, sehingga mereka akan membuang sampah tidak pada tempatnya. Artinya sampah dibuang begitu saja tanpa memikirkan dampak apa yang dapat ditimbulkan oleh sampah tersebut pada akhirnya. Ya, seperti itu. Yang ketiga, apa yang terjadi? Yang ketiga, apa yang terjadi jika tumpukan sampah menumpuk dan tidak dikelola dengan baik? Ya, kembali seperti tadi di awal, ketika tumpukan sampah tersebut tidak diolah dengan baik atau tidak diolah sebagaimana mestinya, ya tentunya akan menyebabkan yang namanya gejala-gejala penyakit akibat sampah tersebut. Kemudian pencemaran yang pasti akan terjadi. Ini adalah dampak utama yang akan terjadi jika banyak tumpukan-tumpukan sampah yang tidak diolah dengan bijaksana oleh masyarakat setempat. Yang seperti yang tadi di awal disampaikan, bahwa pencemaran yang bisa terjadi itu bisa saja terjadi yang namanya pencemaran tanah, sehingga tanah tersebut tidak akan subur lagi. Kemudian yang kedua, pencemaran air ketika dibuang di sungai, sampah dibuang ke sungai, ke aliran sungai, maka dampak yang terjadi sangat luar biasa di situ, bisa menyebabkan aliran air itu tersumbat, sehingga ketika turun hujan akan menyebabkan yang namanya banjir. Kemudian ketika tumpukan sampah tersebut kemudian diolah secara tidak bijaksana, misalnya dibakar, maka otomatis akan menimbulkan asap, dan asap tersebut akan menimbulkan yang namanya pencemaran udara. Yang namanya pencemaran udara itu bagi manusia itu sangat luar biasa efeknya, dapat membuat manusia itu akan sesak nafas dan sebagainya. Jadi seperti itu. Dan yang keempat, bagaimana caranya agar sampah yang menumpuk tidak menimbulkan pencemaran? Kembali untuk masalah bagaimana supaya tumpukan sampah tersebut tidak menimbulkan yang namanya suatu masalah atau dampak yang sangat serius bagi masyarakat, itu ya kita sebagai masyarakat ya harus memiliki kesadaran, harus mengetahui upaya-upaya apa yang dapat kita lakukan untuk bisa mengurangi tumpukan-tumpukan sampah tersebut. Misalnya memanfaatkan sampah yang bisa didaur ulang, jadi seperti itu. Misalnya kemudian membedakan misalnya sampah mana sampah organik, mana sampah anorganik, sehingga karena kenapa sampah-sampah yang termasuk sampah anorganik itu adalah sampah-sampah yang terbuat dari plastik yang sangat susah atau sukar diuraikan oleh mikroorganisme yang ada di dalam tanah, sehingga untuk penanggulangannya atau untuk mengatasi tumpukan sampah tersebut supaya tidak menyebabkan dampak bagi masyarakat, ya masyarakat itu harus menyadari kira-kira mengelompokkan sampah-sampah yang
gampang diuraikan oleh mikroorganisme dan sampah yang tidak dapat diuraikan oleh mikroorganisme. Dan selanjutnya apa yang dapat dilakukan? Menggunakan atau mendaur ulang sampah tersebut. Jadi seperti itu. Yang kelima, apa saja kerugian yang ditimbulkan dari tumpukan sampah di Wonomulyo ini? Banyak hal. Seperti sebelum-sebelumnya juga tadi sudah disampaikan tadi, sudah dijelaskan bahwa dampak yang paling mencolok atau dampak yang paling mengkhawatirkan itu karena tumpukan sampah tersebut kembali lagi itu dapat menyebabkan yang namanya pencemaran. Dan yang namanya pencemaran itu efeknya kepada makhluk hidup. Tidak akan membuat makhluk hidup itu bisa tenang oleh adanya dampak tersebut. Ketika tumpukan sampah itu banyak misalnya, dia akan menimbulkan bau yang tidak enak. Akhirnya apa? Mengganggu kita sebagai masyarakat yang ada di sekitar daripada tumpukan-tumpukan sampah itu berada. Tidak enak. Baunya akan menyengat kemana-mana. Kemudian akan mengganggu yang namanya keindahan, itu pasti. Tumpukan sampah yang banyak di jalanan, seperti yang kita lihat untuk di Kecamatan Wonomulyo ini sangat-sangat tidak enak. Tumpukan sampah yang menumpuk, membukit, itu ketika kita lihat itu sudah tidak enak. Jangankan dilihat dalam jarak yang sangat jauh pun, ketika kita menyaksikan sampah tersebut sudah tidak enak dipandang mata pun, baunya pun tidak, sungguh-sungguh sangat luar biasa, tidak mengenakan pastinya. Apalagi semisal di sekitar tumpukan sampah itu ada warung, bagaimana itu makanan akan bisa enak masuk ke dalam tubuhnya kita ketika mencium bau-bau sampah yang tidak enak seperti itu. Jadi efek atau dampaknya itu sangat luar biasa. Jadi seperti itu. Yang keenam, apa faktor utama yang menjadi penyebab masalah sampah belum tuntas diselesaikan? Berbicara mengenai apa menjadi faktor sehingga sampah itu belum tuntas sampai saat ini penyelesaiannya, karena memang untuk masalah sampah itu ya kembali kesadaran kita sebagai seorang manusia, sebagai masyarakat yang ada di Wonomulyo itu harus menyadari sebenarnya tentang bagaimana caranya untuk mengolah sampah itu dengan baik. Selain itu, sebagaimana informasi yang kita dapatkan untuk di Wonomulyo itu karena belum ada TPA atau tempat pengelolaan akhir sampah itu. Jadi sehingga masyarakat itu bingung sampahnya mau ditaruh di mana, karena seperti itu. Nah, kebingungan daripada masyarakat itu disebabkan oleh ketidaksadarannya mereka, kurangnya pemahaman mereka terhadap bagaimana cara mengelola sampah itu sendiri dengan baik. Sehingga ya bagi manusia, bagi masyarakat setempat, karena memang masyarakat kita itu masih banyak yang tidak paham tentang pengelolaan sampah, sehingga mereka akan seenaknya atau semena-menanya membuang sampah di pinggir jalan. Akibat daripada itu apa? Karena adanya tumpukan sampah yang mungkin awalnya itu sedikit, karena masyarakat melihat di situ sudah ada sampah 1-2 atau bagaimana, sehingga masyarakat yang lain pun akan ini. Namun bahkan masyarakat yang ada di luar daripada Kecamatan Wonomulyo pun akan ikut membuang sampah di tempat tersebut. Jadi faktor utamanya ya dapat dikatakan bahwa kurang jelasnya tempat TPA untuk sampah itu sendiri, atau bank sampah itu sendiri kurang jelas tempatnya di mana. Kemudian kembali kurangnya kesadaran manusia atau masyarakat setempat tentang bagaimana cara mengelola sampah itu dengan baik. Jadi seperti itu. Yang ketujuh, bagaimana cara menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya? Nah, untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan sampah atau membuang sampah pada tempatnya itu ya tentunya harus dimulai dengan adanya sosialisasi dari pemerintah. Pemerintah terjun langsung untuk menyampaikan sosialisasi tentang pengelolaan sampah itu seperti ini loh. Jadi seperti itu. Tapi kenyataannya yang kita lihat malah sebagian dari yang berada dalam pemerintah yang paham akan tentang sampah, dampak daripada sampah ini juga kadang juga ikut-ikutan, entah pura-pura tidak tahu atau memang mereka tidak tahu. Tetapi seharusnya sebagai pemerintah, apalagi pemerintah setempat, itu harus memberikan penyuluhan, memberikan sosialisasi kepada masyarakat, dan betul-betul
mendampingi masyarakat gitu loh untuk melakukan pengelolaan terhadap sampah-sampah yang ada di lingkungan, khususnya di lingkungan Wonomulyo itu sendiri. Sehingga kami sebagai masyarakat biasa, kami sebagai rakyat biasa itu tahu, oh ternyata seperti ini loh cara yang tepat untuk mengatasi tumpukan-tumpukan sampah, untuk melakukan pengelolaan sampah terhadap sampah-sampah rumah tangga. Sehingga tidak akan terjadi tumpukan-tumpukan sampah di luaran sana, baik di jalan atau dimanapun itu. Jadi begitu. Dan yang terakhir atau yang kedelapan adalah bagaimana solusi agar masyarakat tidak membuang sampah sembarangan. Oke, solusi yang paling utama memperjelas bank sampah itu di mana atau TPA-nya itu lokasinya mungkin diperjelas. Kemudian upaya selanjutnya mungkin di setiap di jalan-jalan itu mungkin bisa dibuatkan atau tempat-tempat sampah seperti itu, ataupun bisa pula dengan adanya program pemerintah setempat dengan mengadakan mobil atau mobil pengambil sampah yang mungkin bisa satu hari mungkin ada yang mengambil sampah-sampah di masyarakat, mungkin seperti itu. Petugas kebersihan dengan menggunakan kendaraan tertentu yang menyusuri sepanjang jalan yang ada di Kecamatan Wonomulyo untuk melihat di titik-titik tertentu di mana masyarakat bisa meletakkan sampah mereka, kemudian akan diambil oleh petugas kebersihan. Dan petugas kebersihan inilah nantinya yang akan membawa sampah tersebut atau menampung sampah tersebut untuk dibawa ke bank sampah atau tempat pengelolaan akhir sampah itu sendiri. Jadi seperti itu. Dengan berakhirnya pertanyaan ke-8 ini dan berakhir pula wawancara pada kesempatan kali ini. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.